Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang berbahagia, insyaallah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah menuntun umat manusia min dhulumatil jahli wal kufri wad dhalal ilan nuril Islam, dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam. Di kesempatan kali ini kita akan belajar amalan yang pahalanya besar, dan amalan ini termasuk amalan yang ringan tetapi memiliki pahala yang besar. Namun ringan yang dimaksud adalah diringankan bagi sebagian orang, karena meskipun amal tersebut ringan, jika kita tidak punya azam, jika kita tidak punya niat, maka sesuatu yang ringan tersebut tidak terlaksana. Karena itu ketika kita mau mengamalkan segala sesuatu, ukuran berat dan ringan itu sebenarnya lebih kepada kita punya niat atau tidak. Seringan apapun amalan, ketika tidak ada niat, tidak ada azam, tidak ada tekad, tidak ada komitmen, maka sesuatu tersebut menjadi tidak berarti. Maka yang terpenting bagi kita, bagaimana kita mau memulai, bagaimana kita mau punya tekad, bagaimana kita punya komitmen, dan bagaimana kita bisa melakukannya dengan terus-menerus. Karena berapa banyak amalan yang dianggap ringan, bahkan saking ringannya tersebut sangat mudah untuk diucapkan, tetapi meskipun mudah diucapkan, tetapi hampir-hampir tidak mengamalkannya karena tidak ada niatan, karena tidak ada tekad di dalam diri kita. Sehingga penting bagi kita untuk sidqun niyah, niat yang benar, sidqul azam, azam yang benar, tekad yang benar. Kadang kita sudah punya niat, kadang kita sudah punya tekad, tapi kita tidak punya komitmen, sehingga hanya dilaksanakan sesekali, setelah itu kemudian selesai. Maka pentingnya pula untuk sidqul iltizam, punya komitmen yang benar. Insya Allah kita akan sidqul amal, amalnya pun akan melakukan amal yang benar. Maka penting ini bagaimana kita untuk bisa punya niat, tekad, komitmen, dan amal yang benar. Di antara yang pahalanya besar itu adalah raqatal fajri khairum minat dunya wa ma fiha. Ini adalah hadis yang populer yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya 2 rakaat fajar itu pahalanya lebih baik dari dunia dan isinya. Jadi betapa besarnya. Kita mengetahui bahwasanya dunia ini isinya macam-macam. Semuanya ada. Tetapi 2 rakaat fajar itu pahalanya lebih besar dari dunia dan isinya. Ini sudah merupakan amal yang bisa kita lakukan dalam waktu yang singkat, tetapi pahalanya melebihi miliarder, melebihi orang-orang yang sangat kaya sekalipun, karena meliputi seluruh dunia dan isinya. Nah, setelah kita kemudian bangun tidur, kemudian kita sholat sunnah fajar, masih ada amal yang lain, yakni sholat subuh itu sendiri. Barang siapa yang bisa mengerjakan sholat subuh, maka kata Nabi terbebas dari sifat nifak. Maka kita hendaknya bisa menjaga sholat subuh ini, apalagi kalau dikerjakan secara berjamaah, dan ini termasuk sholat yang paling berat bagi orang munafik. Setelah sholat subuh, ini sholat subuh pahalanya besar ya. Setelah sholat subuh kita bisa berzikir, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang kita lakukan tidak hanya zikir pada saat sholat subuh, tapi zikir yang kita kerjakan di sholat 5 waktu, sebagaimana yang dituntunkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dapat menghapus dosa meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengajarkan kepada kita, man sabbaha lillah, barang siapa yang bertasbih untuk Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak 33 kali. Jadi kalau kita bertasbih kepada Allah sebanyak 33 kali. Karena di antara tuntunan berzikir kepada Allah selepas sholat, bukan hanya pada saat sholat subuh, tapi juga sholat-sholat yang lain sebanyak 33 kali. Kemudian dia
selain bertasbih kemudian membaca tahmid, yaitu lafaz alhamdulillah. Berapa? Sebanyak 33 kali. Jadi dia membaca tasbih kemudian membaca tahmid sebanyak 33 kali. Sebagaimana Nabi menyebutkan fi duburi kulli sholatin, di setiap kali selesai sholat. Jadi tidak hanya sholat subuh. Berapa? Salasan wa salasina, sebanyak 33 kali. Wa hamidallah, dan memuji Allah. Jadi kita memuji Allah berapa? Salasan wa salasina, sebanyak 33 kali. Wa kabbarallah, dan takbir berapa? Salasan wa salasina, 33 kali. Waqal, dan beliau bersabda, setelah itu beliau mengatakan tamamal mi'ah, sempurna menjadi 100 kalau kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka ghufirat khotoyahu, akan diampuni dosa-dosanya, wa ingkanat misla zabatil bahri, meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Ini yang kadang kita ketika menjalankan kewajiban mengabaikan sunnah, padahal sunnah tadi itu pahalanya sangat besar dan menghapus semua dosa-dosa, meskipun dosa tersebut sebanyak buih di lautan. Maka jangan sampai ketika kita menunaikan kewajiban kemudian kita melalaikan sunnah, karena kadang-kadang kita sudah terprogram sebelumnya sunnah itu kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Maka mindset ini perlu dipahami. Kalau kita kerjakan sunnah itu berpahala, kalau kita tinggalkan betul tidak berdosa, tapi kita rugi karena tidak mendapat pahala. Orang masuk kerja saja, masuk kerja dapat gaji, tidak masuk kerja tidak apa-apa, itu keliru. Kenapa? Kalau tidak masuk dia gajian? Tidak. Maka ini mestinya harus kita punya persepsi, kalau kita tidak melakukan zikir kita rugi karena ketinggalan kesempatan mendapatkan pahala yang besar, termasuk disebutkan wa ghufirat khotoyahu, akan diampuni dosa-dosanya, wa ingkanat misla zabatil bahri, meskipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Nah, adapun kalau untuk sholat subuh sangat bagus kalau kemudian kita mengamalkan zikir. Selepas zikir ini yang pahalanya sudah besar, bisa berzikir terus sampai matahari terbit. Matahari terbit ini biasa disebut dengan tulu atau syuruk. Sampai matahari terbit kita terus berzikir. Zikirnya bisa macam-macam, termasuk zikir itu membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, termasuk membaca yang lainnya. Kita bisa membuka buku-buku atau kitab-kitab zikir pagi petang, bisa kita ucapkan, dan hampir rata-rata pahalanya sangat besar. Misalnya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Ada yang pakai yuhyi wa yumit, ada yang tidak. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini pahalanya besar. Kalau dibaca 10 kali, kata Nabi, ada 10 kebaikan. Jadi 10 kali ada 10 kebaikan. Kemudian juga tidak hanya 10 kebaikan, diangkat baginya 10 derajat. Kemudian juga padanya wa kana yaumuhu dzalika fi hirzim min kulli makruh, akan dibentengi dari semua perkara yang dibenci dan akan dibentengi dari syaitan. Saya jadi ingat kisahnya Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Beliau salah seorang ulama kenamaan di Timur Tengah yang menekuni bidang ruqyah syariah. Ketika suatu saat sedang meruqyah pasiennya, tiba-tiba si pasien ini yang kesurupan ini berkata, saya mau keluar dari tubuh pasien ini dengan syarat saya akan masuk ke tubuhmu. Kata Syekh kemudian berkata, masuk saja kalau kamu bisa. Ternyata pada saat itu syaitan ini diam sejenak. Kemudian Syekh Wahid bertanya, kenapa kamu tidak masuk? Saya tidak bisa, karena tadi pagi kamu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali. Maka ini termasuk di antara pembentengan. 10 kali pembentengan, 100 kali juga pembentengan. Ada dalil dari Nabi 10 kali, ada dalil 100 kali, bahkan disebutkan siapa yang membaca lebih banyak dari itu maka mendapatkan keutamaan yang lebih lagi. Sehingga kita bisa
mengamalkan salah satu pembentengan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam kisah Syekh Wahid Abdul Salam Bali tadi, syaitannya tidak bisa masuk karena pembentengan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan zikirnya. Nah, banyak zikir-zikir yang lain sampai matahari terbit, kemudian kerjakan sholat. Nah, sholat ini yang biasa disebut dengan sholat syuruk atau sholat isyraq. Prinsip sholat syuruk atau sholat isyraq itu adalah sholat duha di awal waktu. Jadi dia adalah sholat duha di awal waktu dengan catatan mengerjakan sholat subuh berjamaah terlebih dahulu, dikerjakan di masjid. Jadi dia kerjakan sholat subuh, dikerjakan di masjid. Setelah itu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan zikirnya sebenarnya tidak lama karena pada saat selesai sholat tersebut kemudian kita zikir sampai matahari terbit. Untuk lebih mudahnya bisa lihat jadwal sholat, di kalender ada, di handphone juga ada, atau kalau masjidnya pinggir sawah bisa lihat, oh mataharinya sudah terbit. Tapi kalau masjidnya di pegunungan, di perbukitan, bisa melihat jadwal sholat yang sudah ada. Nah, setelah itu tunggu beberapa lama karena ada larangan untuk sholat pada saat matahari terbit. Jadi tunggu kurang lebih 5 atau 10 menit. Setelah itu kemudian kerjakan sholat 2 rakaat. Jadi tidak langsung sholat, tetapi ditunggu terlebih dahulu sehingga ini masuk waktu duha. Yang disebut syuruk itu adalah sholat duha di awal waktu. Prinsip sholat duha, mana yang utama awal sama akhir? Lebih utama sholat akhir pada saat sholat duha. Jadi lebih utama di akhir waktu. Tetapi ketika isyraq didahului dengan sholat subuh berjamaah, kemudian zikir, maka yang utama adalah awal waktu. Sebagaimana Rasul telah bersabda kepada kita, man shallal fajr, barang siapa yang salat fajr, salat subuh fi jama'atin, dengan berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, kemudian duduk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari, summa shalla rakaatain, kemudian salat 2 rakaat, kanat ka'ajri hajjatin, maka itu seperti pahala menunaikan ibadah haji, wa umroh, dan juga umroh tamah sempurna, tamah sempurna, tamah sempurna. Jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan pahalanya sempurna seperti haji dan umroh. Jadi keutamaan kita beramal yang pahalanya setara dengan haji dan umroh. Apalagi di masa pandemi seperti ini, untuk umroh tidak mudah, tidak mendapat izin. Untuk haji pun kemarin juga tidak banyak orang, belum lagi terkendala antrian. Maka salah satu pahala yang memiliki keutamaan haji dan umroh adalah sholat syuruk. Amalan yang bisa kita kerjakan dan pahalanya setara dengan haji dan umroh. Tetapi ingat, ini dalam keutamaan tidak berarti menggantikan haji, tidak berarti menggantikan umroh. Tetapi ini dalam masalah pahala dan keutamaan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sholat syuruk ini setelah sholat subuh di masjid, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai matahari terbit. Tunggu sejenak sampai matahari sempurna sehingga masuk waktu awal duha, kemudian sholat 2 rakaat, insya Allah pahalanya setara dengan haji atau umroh. Untuk zikrullah itu bisa membaca Al-Quran termasuk zikrullah, membaca kitab para ulama termasuk zikrullah. Jika di masjid tersebut ada taklim, mendengarkan taklim juga termasuk zikrullah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.